Kalian sadar nggak sih, di era digitalisasi yang semakin merebak saat ini, segala sesuatunya semakin praktis. Misalnya saja seperti keuangan, pendidikan, sosial, dan masih banyak lagi. Dahulu, untuk melakukan sebuah seminar butuh daya yang cukup banyak. Namun saat ini, itu semua dapat dilakukan secara online. Kalian pasti sering melihat kan pamflet-pamflet seperti ini bertebaran di media sosial kalian. Dari beberapa bulan lalu, aku bersama teman-teman rutin mengikuti beberapa webinar. Penasaran nggak sih tentang apa saja yang kami dapat dari beberapa webinar tersebut? Oleh karena itu, yuk tonton video ini hingga akhir. Halo semuanya, aku Ciku. Di sini aku mau kenalin nih anggota-anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Lilis Fitriani, yang kedua ada Iklim Marita Azahra, yang ketiga ada Melisa Sekar Fadila, yang keempat ada Rena Wulandari, dan yang terakhir ada mas-mas berkumis tipis, yang manis ini tentunya, namanya Muhammad Naif Abdallah. Aku lihat kayaknya kemarin waktu mata kuliah analisa data, kok kamu kayak udah bisa gitu sih? Oh, sini aku kasih tahu. Materi minggu kemarin itu kebetulan banget materinya sama kayak webinar yang aku ikutin 2 minggu lalu. Boleh cerita nggak sih itu gimana? Jadi kemarin aku ikut webinar tentang statistika inferensial dalam analisis lingkungan. Nah, materinya itu kompeten banget, yaitu Bapak Dr. Eng Asep Sofyan MT. Beliau juga dosen teknik lingkungan loh dari kampus ITB. Webinarnya sendiri tuh diadain sama Ekoedu. Waktu pertama mulai aku pikir webinar ini akan bosenin banget pastinya karena bahas tentang lingkungan yang istilahnya aku kurang paham gitu. Tapi ternyata waktu udah mulai membahas ada statistika dalam analisis lingkungannya juga. Kita belajar tentang statistika deskriptif, statistika inferensial, hipotesis, uji rataan. Pokoknya masih banyak lagi deh. Aku sampai mikir gini ya, ini aku lagi ikut webinar atau emang aku lagi ada kelas statistika sih? Soalnya bener-bener isinya tuh tentang statistika semua. Terus aku juga bener-bener gak nyangka kalau misalnya materi yang dipelajari di webinar ini bener-bener sama kayak materi yang kita pelajari waktu perkuliahan analisa data. Jadi bener-bener gak rugi banget ya kemarin aku ikut webinar itu. Dari tadi kita perhatiin kok kayaknya kalian asik banget sih ngobrolnya. Oh ini, tadi si Rena lagi cerita tentang pengalaman dia waktu ikut webinar tentang statistika inferensial dalam analisis lingkungan. Yang ternyata materinya itu sama banget sama materi analisa data kita minggu lalu. Nah iya, kalau kalian gimana? Ada nggak pengalaman menarik tentang webinar yang pernah kalian ikutin? Melisa, coba jelasin deh webinar BigQuery yang kita ikutin kemarin. Oke, aku aja deh ya. Jadi, webinar yang diselenggarakan oleh Lokpro Media beberapa waktu yang lalu itu berjudul Introduction to Data Warehousing with Google BigQuery. Webinar ini membahas tentang data warehousing atau gudang data tempat menganalisis, memvisualisasi, dan mengolah data dengan cara lainnya. Di webinar ini kita dikenalkan dengan suatu web data warehouse dari Google yang disebut Google BigQuery. Google BigQuery memiliki banyak kelebihan seperti memiliki penyimpanan hingga ratusan terabyte. Pengguna hanya perlu membayar yang mereka gunakan, memiliki sistem keamanan yang baik, dapat diakses oleh API, prosesnya sangat cepat. BigQuery dapat diakses dengan Google Cloud Console, Google Cloud Resource, API, dan pihak ketiga lainnya. Beberapa fitur menarik yang BigQuery tawarkan adalah BigQuery ML, BigQuery Omni, BigQuery B-Engine, BigQuery JIS. Dan tahu nggak sih, ada webinar yang gak kalah keren dari Prodi Matematika loh. Wah, iya kah? Kalau soal ini, ayo kita dengerin Naif yang jelasin. Di sini aku bakal jelasin tentang webinar yang kemarin aku ikutin tentang latex. Nah, aku mulai ya. Jadi kemarin itu seminarnya itu tentang latex. Nah, ada dibagi 2 sesi. Yang pertama itu diisi oleh narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau menjelaskan mengenai latex secara detail. Jadi, latex itu adalah bahasa pemrograman yang diciptakan khusus sebagai sistem pengaturan teks hasil pengetikan yang dapat menghasilkan dokumen dalam bentuk teks, gambar, tabel, maupun notasi matematis yang berkualitas tinggi. Nah, selain itu juga, LaTeX juga merupakan sistem penyiapan dan pengaturan dokumen yang menggunakan teks sebagai program pengaturan hasil keluarnya. Wujudnya berupa kumpulan perintah untuk menjalankan beberapa program teks.
kelebihan dari latex ini juga memiliki kemampuan yang baik dalam menyiapkan tulisan gambar dan lain-lain gitu. Jadi lebih enak digunain daripada Microsoft Word. Terus file outputnya itu berukuran kecil, tersedia secara offline dan tersedia secara bebas, dapat digunakan di berbagai platform gitu. Kekurangannya latex ini cukup sulit untuk pemula karena butuh ketelitian. Terus pada sesi keduanya itu, webinarnya itu atau seminarnya itu, kita diajarkan langsung menggunakan latex, di mana kegiatan ini dipandu oleh tim dosen dari Matematika ITERA. Terus menurutku sih ya, mengikuti kegiatan seminar ini yang diselenggarakan oleh program studi matematika ini sangat bermanfaat, karena kita tahu bagaimana menulis notasi ilmiah dengan mudah dan rapih, dan jadi tahu menyusun tugas akhir dengan rapih.